Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab baru, bab terakhir pada semester ini, yaitu tentang integral. Ini masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya, turunan. Integral ini juga masuk dalam kategori kalkulus, gitu ya. Langsung saja, mari kita mulai untuk materi kita pada kali ini, yaitu tentang integral. Nah, menurut sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan tentang ide integral adalah Archimedes. Tentu saja Archimedes ini sudah tidak asing lagi ya buat kita karena eh, sudah sering disebut di fisika tentunya. Ada hukum Archimedes kalau kalian tahu. Jadi Archimedes yang merupakan seorang ilmuwan bangsa Yunani yang berasal dari Sirakusa pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes menggunakan ide integral untuk mencari luas daerah suatu lingkaran, luas daerah yang dibatasi oleh parabola, tali busur, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dan teknik integral dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan juga Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17. Menurut sejarah, pengembangan kalkulus juga diperani oleh George Friedrich Bernhard Riemann atau biasanya kita sebut Riemann saja pada tahun 1826 sampai 1866. Leibniz menciptakan lambang-lambang matematika baku tentang integral dan diferensial seperti yang kita pakai sekarang, yaitu lambang seperti cacing ini atau seperti huruf S untuk integral dan dy per dx untuk diferensial. Diferensial atau turunan ya kita sebutnya. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan, sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Nah, itu tadi untuk awalan kita mengenai integral. Jadi, integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Next, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang integral tentu. Integral tak tentu, sorry. Integral tak tentu. Integral tak tentu sebagai kebalikan turunan fungsi. Integral merupakan kebalikan turunan atau biasa disebut sebagai anti turunan. Coba perhatikan tabel berikut, fungsi f(x) dan turunannya. Nah, di sini saya punya f(x) itu adalah fungsinya dan juga f aksen x atau f kecil x gitu ya, itu adalah turunannya. Kalau kita punya x kuadrat, turunannya adalah 2x. Kalau kita punya x kuadrat plus 1, turunannya juga 2x. Kalau kita punya x kuadrat plus 10, turunannya juga 2x. Kalau kita punya x kuadrat kurangi 2, turunannya juga 2x. Jadi apa yang membedakan semua ini? Yang membedakan adalah ini, konstanta. Kita punya konstantanya ini. Maka turunan dari x kuadrat plus y itu juga 2x. Nah, berdasarkan tabel turunan f(x) adalah f kecil x. Sebaliknya, anti turunan f kecil x sama dengan 2x adalah x kuadrat plus c. Anti turunan atau kita sebut dengan integral tadi. Anti turunan dari 2x adalah x kuadrat plus c. Dengan c adalah konstanta yang belum kita ketahui nilainya. Hubungan antara turunan dan anti turunan digambarkan sebagai berikut. Ini kita punya f(x). Diturunkan akan menjadi f kecil x. Apabila anti turunannya berarti kembali kepada f besar x ditambah dengan c. C itu adalah konstanta, seperti yang sudah saya katakan di atas tadi. Gitu untuk skemanya atau gambarannya. Notasi integral tak tentu
seperti ini, seperti huruf S ya, S besar. Fx dx sama dengan F besar X ditambah dengan C. Ini adalah notasi integral. F kecil X sama dengan fungsi integran. Dx itu adalah turunan dari X. F besar X sama dengan fungsi integral umum. Dan C adalah konstanta. Rumus dasar integral tak tentu ada beberapa rumus dasarnya. Yang pertama yaitu integral A dx sama dengan AX plus C. Jadi integral itu seperti yang sudah dikatakan tadi kebalikannya dari turunan. Kalau turunan dia pangkatnya berkurang, tapi kalau integral pangkatnya bertambah 1. Terus yang kedua ada integral X pangkat N dx. Maka integralnya adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Nah ini. Kalau integral pangkatnya bertambah 1. Yang tadinya nggak punya X jadi punya X. Karena integralnya terhadap X. Ya, integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Dan ini integral X pangkat negatif 1 dx atau integral 1 per X dx adalah ln X plus C. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa integral dari X pangkat negatif 1 dx atau integral dari 1 per X dx itu adalah ln X plus C. Itu untuk rumus dasar integral tak tentu. Nah, langsung saja kita sekarang masuk ke contoh bagaimana cara menentukan integral tak tentu. Untuk yang soal nomor 1. Bentar, kita ganti pen dulu. Pennya warna putih saja ya, biar terlihat. Yang pertama adalah tentukan integral dari X pangkat 3 dx. Kita gunakan sifat tadi, sifat yang nomor 2. N-nya itu adalah pangkatnya, berarti 3 ditambah dengan 1, X 3 plus 1 ditambah dengan C. Sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus C. Nah, ini untuk integral yang nomor 1. Untuk integral yang nomor 2, integral dari 7x kuadrat dx. Ini kita gunakan sifat yang nomor 3. Nomor 3 tadi gimana? 7 ini sebagai A. Berarti A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Rumusnya seperti ini tadi. Hanya 7. N-nya itu adalah pangkat. Berarti pangkatnya 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1 plus C. 7 per 3. X pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, itu untuk dua contoh. Yang pertama tentang penentukan integral dengan menggunakan rumus dasarnya tadi. Rumus dasar ya, bukan sifat. Karena sifat yang akan kita pelajari di slide selanjutnya ini. Sifat-sifat integral tak tentu untuk sembarang fungsi fx dan gx serta konstanta k berlaku sifat-sifat integral tak tentu seperti berikut. Integral k, fx, dx sama dengan k-nya boleh dikeluarkan, integral fx, dx. Ini contohnya integral dari 2x pangkat 5 dx. Berarti 2-nya itu boleh kita keluarkan. Integral dari x pangkat 5 dx. 2. Ditinggal ini kita teruskan 1 per 5 ditambah 1. X pangkat 5 ditambah 1 plus C. 2 kali 1, 2. 5 ditambah 1, 6. X pangkat 6 plus C. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 1, 6 bagi 2, 3. X pangkat 6 plus C. Nah, seperti ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh
sifat yang kedua, jika kita punya integral fx ditambah gx dx, maka kita integralkan satu-satu. Integral fx dx ditambah plus minus integral gx dx, gitu ya. Ini berarti kita integralkan satu-satu. Integral dari 3x kuadrat dx ditambah integral dari 2x dx ditambah integral dari 4 dx. Kita integralkan, berarti ini 3 per 2 ditambah 1. 3x pangkat 2 plus 1 ditambah 2 per, karena ini pangkatnya 1, berarti sini 1 plus 1, x pangkat 1 ditambah 1, ditambah dengan, ini sesuai dengan rumus yang pertama tadi, karena dia konstanta saja, nggak punya x, maka tinggal kita tambah x. Nah, baru di sini yang terakhir kita tambah dengan c. 3 per 3, 1 ya, berarti ini x pangkat 3, ditambah, ini juga 2, berarti ini tambah x kuadrat, ditambah dengan 4x plus c. Nah, seperti ini untuk integral ya maksudnya, sifat-sifat dari integral tak tentu. Nah, setelah ini nanti ada tugas, boleh dicoba untuk dikerjakan tentang integral tak tentu. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.